sering terdengar suara benda-benda berjatuhan di dapur pada malam hari. Awalnya saya kira itu tikus, tapi setelah diperiksa tak ada satupun benda yang jatuh, kata Nina. Dia mulai cemas. Belum lagi suara misterius yang memanggil namanya pada malam hari, serta cerita tetangga tentang perempuan yang terlihat keluar masuk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bro Juan, pasti cuan. Oke, kali ini gue bakalan menceritakan kisah nyata kembali tentang pengalaman mistis yang dialami seorang istri yang suaminya PNS ketika dia ditugaskan ke luar kota dan menempati salah satu rumah yang ia sewa. Di situ banyak sekali gangguan-gangguan yang terjadi kepada si istri PNS tersebut, teman-teman. Oke, tanpa banyak bacot lagi kita langsung ke ceritanya. Kisah ini disampaikan, kita sebut saja namanya Nina ya. Seorang istri pegawai negeri yang mengikuti suaminya berpindah-pindah tempat. Sebagai istri aparatur negara, sudah menjadi kewajiban Nina untuk mengikuti kemanapun suaminya bertugas. Termasuk saat dipindahkan atau ditugaskan ke kota Kediri. Kami diberi fasilitas untuk menyewa tempat tinggal. Setelah berputar-putar di area Kediri, kami memilih sebuah rumah di salah satu perumahan di kecamatan Mojo gitu ya teman-teman. Menurut Nina, rumah yang ditempati cukup lama tidak dipakai. Bahkan banner tulisan dikontrakan yang terpajang di pagar sudah kumal dan berdebu. Nina sebenarnya tidak menyukai rumah itu selain terlihat kusam. Rumah itu berada di tempat yang kurang strategis. Samping kiri kanannya rumah kosong dan mangkrak juga. Depannya persis gudang perumahan yang gelap. Meski sempat menolak, suaminya ngotot untuk mengambil rumah itu. Dia berdalih lokasi rumah itu cukup dekat dengan instansi tempatnya bekerja. Karenanya dia meyakinkan Nina untuk mau tinggal di rumah tersebut. Sudahlah, dicoba dulu, menurut suaminya. Sebelum memasukkan barang-barang ke sana, Nina meminta jasa satpam untuk membersihkan rumah tersebut. Sebab seluruh rumah hampir dipenuhi sarang laba-laba. Meski bukan bangunan tua, rumah itu terlihat sangat usang karena sudah lama tidak ditempati. Rumah tersebut memiliki 3 kamar, ruang tamu, garasi, dan dapur terpisah. Nina dan suaminya menempati kamar paling depan sebagai kamar tidur utama. Pasangan ini meninggalkan anak-anak mereka bersama neneknya karena tak mau pindah sekolah. Sehingga sehari-hari dilalui Nina sendirian dan ditinggal suaminya bekerja. Saat pertama kali memasuki rumah itu, seseorang tetangga sempat menyapanya. Usai berkenalan, tetangga itu memberikan saran kepada Nina agar menggelar selamatan kecil-kecilan sebelum rumah tersebut ditempati. Namun usul itu direspon suaminya yang tetap meminta Nina untuk tenang. Minggu pertama tinggal di rumah itu tidak ada kejadian aneh. Nina bahkan mulai terbiasa ditinggalkan suaminya pulang malam. Hanya saja sebelum maghrib, Nina sudah menyalakan seluruh lampu di rumah tersebut. Beberapa ruangan yang gelap dipasangi penerangan. Nina sengaja memilih lampu dengan watt yang besar agar suasana rumahnya menjadi terang. Namun anehnya setiap kali bertemu tetangga, mereka selalu menyarankan untuk memasang lampu penerangan di depan rumah. Menurut mereka, rumah yang saya terlihat suram, padahal sudah saya pasang lampu yang sangat terang.
Meski sempat berpikir, namun Nina tak terlalu menghiraukannya. Apalagi dia dan suaminya mulai merasa nyaman tinggal di sana. Kasak kusuk tetangga tentang rumahnya mulai terasa saat memasuki bulan kedua. Nina mulai merasakan situasi yang berbeda. Beberapa keanehan kecil yang sempat diacuhkan makin menjadi. Sering terdengar suara benda-benda berjatuhan di dapur pada malam hari. Awalnya saya kira itu tikus, tapi setelah diperiksa tak ada satupun benda yang jatuh, kata Nina. Dia mulai cemas, belum lagi suara misterius yang memanggil namanya pada malam hari, serta cerita tetangga tentang perempuan yang terlihat keluar masuk rumah tersebut. Tetangga sering melihat ada perempuan keluar masuk di teras dan ruang tamu. Padahal tidak ada siapa-siapa selain saya, tutur Nina. Nina yang mulai ketakutan meminta suaminya untuk melakukan sesuatu. Hingga diputuskan memanggil orang pintar ke rumah mereka. Menurut orang tersebut, rumah itu memang dipenuhi makhluk halus yang jahil. Mereka sedang berupaya dipindahkan agar keluar dari rumah yang disewa Nina. Orang tersebut meminta waktu beberapa hari sebab tak mudah untuk meminta makhluk itu pergi karena sudah lama menempati rumah tersebut. Untuk mengurangi ketakutannya, Nina kerap menginap di rumah temannya saat suaminya harus menjalankan dinas keluar kota. Dia baru kembali setelah dijemput suaminya dan pulanglah ke kontrakan. Saat ditinggal suaminya bekerja, Nina menyibukkan diri dengan memasak dan menonton TV. Seperti sore itu, Nina memasak makanan kesukaan suaminya di dapur. Dari tempatnya memasak, dia mendengar suara pintu pagar dibuka. Nina melihat jam pada saat itu pukul 7 malam. Pas jam suaminya pulang kerja. Nina menengok sebentar keluar dan melihat suaminya dengan kondisi lesu. Wajahnya sedikit pucat. Nina pun bertanya, "Sakit toh, Pak?" Suaminya tak menjawab, hanya mengangguk kecil dan langsung ke dalam rumah. Dari dapur, Nina melihat suaminya masuk ke kamar. Menduga suaminya sedang sakit, Nina buru-buru menyelesaikan masakannya. Dia menyusul ke dalam kamar dan melihat suaminya sudah berganti pakaian. Dari pakaian dinas menjadi pakaian tidur dan dia tidur di tempat tidur. Nina membiarkannya tidur. Beberapa saat kemudian dia juga menyusul berbaring di sebelahnya. Hingga tak sadar tiba-tiba ia pun terlelap. Belum lama Nina tertidur. Terdengar suara pagar yang dibuka. Nina bergegas keluar untuk melihat siapa yang bertamu malam-malam. Dia melihat suaminya masuk ke dalam rumah sambil mengenakan seragam. Spontan, Nina membuka pintu dan menyambut suaminya. "Kok pulang malam? Apa lemburan?" tanya Nina. Namun, belum sempat suaminya menjawab, Nina buru-buru berteriak histeris, "Astagfirullahaladzim." Suaminya kaget. Nina berlari ke dalam kamarnya. Ranjang itu kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Nina syok. Malam itu juga dia mengajak suaminya angkat kaki dari rumah itu. Dan pada akhirnya Nina dan suaminya pun mencari kontrakan baru untuk mereka tempati. Karena mereka sangat terganggu sekali dengan gangguan-gangguan di rumah tersebut. Wow, teman-teman. Ini ceritanya sungguh menyeramkan sekali ya. Memang kita tidak tahu ya ketika kita ingin mencari kontrakan atau kosan baru, nggak tahu gitu story-nya itu seperti apa ya, dan pernah ada kejadian apa ya. Apalagi kalau kamar atau rumah yang sudah lama tidak ditempati, yang jelas itu pasti ada penghuninya. Apalagi kalau penghuninya jahil. Menyeramkan sekali teman-teman.
pokoknya hati-hati deh buat kalian yang berpergian keluar kota mencari kosan atau kontrakan, yang harus benar-benar teliti teman-teman. Harus benar-benar tanya ke tetangga tentang sejarah kamar atau kontrakan tersebut ya. Oke? Pokoknya thank you banget buat kalian yang sudah support Bro Juan sejauh ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.